Assalamualaikum teman-teman. Saya yakin ya, 99% di antara kalian yang mengklik video ini ya, setelah melihat judul tentang permintaan maaf Ustaz Hadi Hidayat. Ya maka saya akan menjawab di awal video ini. Dan saya akan katakan bahwa itu mustahil. Ya, mustahil. Ya udah mustahil. Loh, kok masih nonton sih? Iya mustahil. Mustahil seorang Ustaz Hadi Hidayat itu mengatakan bahwa saya minta maaf, saya keliru. Mustahil teman-teman. Ya ini analisa saya pribadi ya. Mustahil. Ya karena kita melihat beberapa kejadian terakhir ini ya. Tentang beberapa yang beliau mengeluarkan statement-statement yang cukup kontroversi ya. Mulai dari Asy-Syu'ara dikatakan sebagai surah pemusik. Kemudian bagaimana beliau menyelesaikan masalah itu, bagaimana beliau mengklarifikasi hal itu, seperti apa ya caranya. Ya. Bahkan sampai kali ini pun juga ya, surah Maryam dikatakan mirip dengan Yohanes itu tadi. Ya. Cara beliau menyelesaikan masalah itu, cara beliau membuat sebuah video-video tanggapan ataupun klarifikasi itu ya, ataupun klarifikasi itu. Dari situ kan bisa kita lihat. Ya dari situ kan bisa kita nilai teman-teman. Ya, bahwa oh ternyata seperti ini ya model beliau, ternyata seperti ini. Dan seharusnya ya kita ya sebagai umat ini ya menyadari akan hal itu, bahwasanya bagaimanapun beliau juga itu seorang manusia ya. Ustaz Hadi Hidayat yang masya Allah tidak kita ragukan lagi keilmuan beliau ya, tidak kita ragukan lagi tentang hafalan beliau ya, tentang fakihnya beliau terhadap ilmu agama ini ya, tidak kita ragukan lagi akan hal itu. Nah, cuma di satu poin yang lagi yang mesti kita pahami, bahwa bagaimanapun juga beliau adalah seorang manusia, teman-teman, ya. Ya terkhusus saya sampaikan ini kepada para pendukungnya yang sangat-sangat ya cenderung membenarkan sekalipun itu adalah hal yang salah dilakukan Ustaz Hadi Hidayat. Ya, mesti kita pahami di sini bahwa Ustaz Hadi Hidayat itu adalah seorang manusia. Ya sama seperti saya, sama seperti Anda. Yang berpotensi juga melakukan kekeliruan, yang berpotensi juga melakukan kesalahan. Ya. Karena saya dapat ya teman-teman, saya mendapat sebuah cuitan atau ada yang mengkomentari saya, mengirim saya sebuah pesan bahwa yang intinya orang itu tetap kekeh kepada pendiriannya terhadap Ustaz Hadi Hidayat. Ya nggak masalah sih, saya secara pribadi nggak masalah. Ya itu merupakan sebuah hak ya, hak pribadi kita ini memilih mengagumi seseorang atau mengagumi tokoh tertentu, itu adalah hak kita. Tetapi yang saya koreksi di situ adalah ada kata-katanya seperti ini, bahwa seolah-olah dengan mengikuti atau cinta terhadap Ustaz Hadi Hidayat, ya seolah-olah itu membuat dirinya itu memang benar-benar di atas kebenaran itu loh. Bahwa ketika saya tidak memilih atau tidak mendukung Ustaz Hadi Hidayat atau mengkritik Ustaz Hadi Hidayat, maka saya ini berada di jalur yang sesat. Saya ini berada di jalur yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat keliru, teman-teman. Ya, bahkan ada yang tidak sedikit yang komen di channel ini itu bahwa dengan sebuah narasi-narasi yang cukup menggelitik juga ya. Ya seperti diantara ya itu tadi, halal darah seorang muslim. Ya halal darah saya katanya hanya karena mengkritik Ustaz Hadi Hidayat. Kemudian azab menantimu. Ya postinganmu ini akan dinanti hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala macam. Ya. Jadi seolah-olah ini bahwa ketika kita ini sudah berani untuk speak up ya, meluruskan kekeliruan yang dilakukan oleh Ustaz Hadi Hidayat, maka kita ini akan dianggap sebagai seseorang yang tersesat dari Allah Subhanahu wa taala, tersesat dari jalan hidayah. Jadi dan ini poin sangat berbahayanya ketika kita memiliki pemahaman seperti ini, ya. Ketika ada seseorang yang mengkritik Ustaz Hadi Hidayat, lantas orang itu disebut jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, ataupun kurang ajar terhadap ulama. Ya. Tidak seperti itu sebenarnya. Kita ya kritik itu yang mesti kita pahami, kritik itu bukan tanda bentuk kita ini benci ya. Bukan. Kritik itu juga bukan celaan. Ya. Bukan. Kritik itu adalah tanda cinta, dan kritik adalah penggugah ya. Menggugah orang tersebut ketika melakukan kekeliruan. Dan memang dalam konsep kita ini berukhuwah ya, dalam persahabatan yang dibenarkan, yang sehat dalam agama Islam, itu adalah itu tadi yang membuat kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika ada dua orang bersaudara, bersahabat, ya, si A ini melakukan kesalahan, kemudian si B ini menegurnya,
Jangan seperti itu salah. Sini, ini yang benar begini-begini. Maka inilah sebenar-benarnya persahabatan itu, ya. Ikatan cinta itu yang sebenar-benarnya seperti ini dalam Islam. Nah, sedangkan yang kita lihat saat ini, ya enggak semua ya, tetapi mayoritas ya umumnya, kita lihat jelas-jelas Ustaz Hadi Hidayat itu melakukan kekeliruan di situ. Kemudian apa? Tidak sedikit orang yang cenderung ya membela mati-matian beliau. Ya, membela dengan membabi buta, bahkan seakan-akan memasang badan untuk beliau. Padahal sudah jelas-jelas itu keliru. Dan saya pun ketika menanyakan kepada dia, ya, kan ada orang itu, salah satu contoh ya, ada salah satu pendukung Ustaz Hadi Hidayat yang mengatakan, tidak seperti itu akhi. Ya tidak seperti itu maksudnya Ustaz Hadi Hidayat. Dia jelaskan secara rinci dari A, B, C, D. Kemudian saya jawab nih, dengan simpel dan padat dan jelas. Loh, kok Anda lebih tahu daripada Ustaz Hadi Hidayat? Sedangkan saat ini sampai detik ini saja Ustaz Hadi Hidayat itu belum memberikan klarifikasi, belum memberikan penjelasan terkait apa maksud beliau itu mengatakan surah Maryam itu dikatakan mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 itu. Itu Ustaz Hadi Hidayat belum melakukan klarifikasi, belum menjelaskan hal itu. Kenapa Anda malah bisa menjelaskan sesuatu yang belum Ustaz Hadi Hidayat jelaskan? Coba. Artinya apa? Akhirnya apa orang tersebut? Terdiam. Ya terdiam. Terkunci. Ya karena seperti itulah. Dia lebih mengedepankan apanya? Lebih mengedepankan taklid butanya. Ya. Dia menutup diri dari seseorang yang mengkritik gitu. Padahal justru kalau ketika seseorang itu tidak dikritik itu justru akan berbahaya. Karena dia merasa bahwa dirinya itu selalu benar. Makanya saya katakan di awal tadi, ya, ketika Anda bertanya Ustaz Hadi Hidayat mana permintaan maafnya, ya maka saya akan katakan itu tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin, percaya. Kalau dengan model seperti itu. Ya, kalau masih seperti itu modelnya beliau, tidak akan mungkin. Ya, pegang dia kata-kata saya ini. Tidak akan mungkin beliau terang-terangan mengatakan saya minta maaf. Tidak akan mungkin. Ya. Loh, berarti kenapa kok Anda begitu ngotot banget agar Ustaz Hadi Hidayat itu minta maaf? Ya enggak juga. Ya saya pribadi pun juga tidak terlalu ngotot untuk beliau ini minta maaf. Enggak. Ya, makanya saya katakan di video sebelum ini kan. Di video sebelum ini saya sudah katakan di situ dengan jelas. Oke lah, ketika Ustaz Hadi Hidayat memang mempercayai dengan keyakinan seperti itu, mengatakan mirip itu memang benar menurut keyakinan Ustaz Hadi Hidayat. Ya entah memang karena ada yang dia pegang landasan atau apapun itu. Ya minimal ketika membuat sebuah video tanggapan itu yang bersifat ya cooling down, ya soft terhadap semua pihak antara pendukung dengan kontra dengan beliau. Ya bukan justru membuat video tanggapan yang dimana isi dari video tersebut memuat narasi-narasi yang cenderung menyudutkan orang-orang yang mengkritik beliau. Ya bahkan membuat sebuah asumsi ya seakan-akan orang yang mengkritik beliau ini pure ya hanya mencari ketenaran, hanya mencari popularitas, hanya mencari viewers, hanya mencari AdSense. Ya. Artinya harus saya katakan untuk orang sekelas beliau, kemudian kalau kita lihat cara beliau menanggapi masalah ini sangat tidak masuk akal gitu. Tidak cocok untuk orang sekelas beliau. Kecuali orang awam, ya kecuali kita bicara orang awam, kemudian cara menyikapi hal seperti itu dengan video yang kemarin itu boleh. Kita nggak kaget. Tetapi kalau untuk orang sekelas Ustaz Hadi Hidayat yang Masya Allah, nah ini saya kaget. Makanya saya kecewa teman-teman. Jadi ya seperti itu tadi lah. Ya bahwa ya mungkin sudah menjadi tabiat beliau. Ya seperti itu. Ya mungkin. Karena ya itu tadi bahwa saya pernah teman-teman memiliki sebuah pengalaman bisa saya katakan hal itu ya masalah terhadap seseorang. Ya sebenarnya bukan saya menjadikan masalah tetapi orang tersebut sendiri yang menjadikan ini masalah. Jadi orang ini ceritanya ini orang ya Masya Allah lah ya kekayaannya sangat banyak. Ya seorang pengusaha muslim alhamdulillah. Nah, suatu ketika beliau juga sudah sering beberapa kali umroh ya sudah juga pergi naik haji. Suatu ketika ya saya sebagai saudaranya kan ya wajar dong ya apalagi saya menganggap diri saya dengan beliau itu dekat. Nah suatu ketika saya mengatakan bahwa ada hukum tertentu yang saya katakan barang hasil seperti ini tuh riba loh. Nah itu saya katakan
Kemudian apa teman-teman? Apa respon dari teman saya itu? Dia meledak-ledak. Ya, meledak-ledak. Ya, marah. Ya. Berbagai macam caci. Ya, perkataan-perkataan yang ya saya pun juga kaget ya, untuk orang sekelas itu ya, seperti itu. Ya beda kalau orang awam mungkin kita nggak kaget, tetapi untuk orang sekelas itu saya kaget ketika mendengar perkataan seperti itu. Padahal apa yang saya katakan itu cuma mengingatkan tentang riba. Tetapi ya, efeknya sebesar itu loh. Artinya apa teman-teman? Di sini bisa kita ambil secara ilmu psikologi ya, psikolog ya, bahwa memang terkadang seseorang itu ketika memang sudah berada di puncak, ya, entah itu dia unggul dalam segi materi, ya unggul dalam segi usaha banyak, ya melimpah ruah. Kemudian kita, atau mungkin ilmu agamanya tinggi, sudah sering naik haji atau umroh. Kemudian kita mengomentari atau memberi saran atau kritik tentang ilmu hukum-hukum tertentu dalam syariat Islam. Ya maka orang itu akan cenderung tersinggung. Seakan-akan merasa diguruin situ. Ya padahal memang jelas-jelas dia salah. Ya, dia melakukan pelanggaran itu tanpa, sebenarnya juga tidak sengaja. Ya beliau tidak sengaja melakukan itu. Cuman entah kenapa responnya sampai seperti itu. Artinya di sini bisa kita lihat orang tersebut malu. Akhirnya untuk menutupi malu itu, ya, agar seolah-olah dirinya itu tidak sepenuhnya disalahkan. Ya walaupun saya sebenarnya tidak mempermasalahkan terlalu besar hal itu, ya. Akhirnya ini agar orang ini tidak disalahkan, menutup malunya, maka orang ini akan cenderung meledak-ledak, bahkan menyalahkan segala pihak. Ya, karena itu tadi melakukan tindakan-tindakan di luar nalar kesadaran dia, karena untuk menutupi rasa malu dia. Seperti itu teman-teman. Artinya memang ya, dalam kita tubuh manusia, dalam sikap atau watak kita manusia, ya, sesuatu yang tidak ingin dikritik itu adalah merupakan sesuatu yang memang tabiat manusia. Setiap manusia pasti memiliki perasaan itu teman-teman. Ya, saya pun juga memiliki seperti itu. Anda pun juga pasti seperti itu. Ya, ulama manapun pasti ada rasa seperti itu. Enggan dikritik. Yang namanya kritik, ya, kata para orang-orang soleh ya. Kritik itu ibarat kita dipijit. Nih, ada di titik tertentu yang itu sakit banget tuh. Wah, nah di situ tuh. Ya justru itulah titik yang memang butuh dipijit. Ya, di situlah letak titik penyakitnya. Ketika itu dipijit terasa sakit, maka insya Allah setelah itu sembuh. Nah, kritik pun seperti itu. Ya, sekritik itu nggak ada sesuatu yang mengenakan. Ya, pada hakikat memang semua manusia itu membencinya dan tidak ingin dikritik. Tetapi makanya datanglah ini agama Islam, datanglah ini agama mengontrol itu, meminimalisir ya dalam menyikapi hal itu teman-teman. Ya, kembali lagi dalam persoalan Ustaz Hadi Hidayat. Makanya saya katakan tadi, ya beliau ini adalah seorang juga manusia biasa, ya, yang bisa saja juga salah, yang bisa saja juga melakukan kekeliruan. Nah, kalau kita sudah sadar akan hal itu, ketika ada orang-orang yang mengkoreksi beliau, nah seharusnya kita ini legowo juga. Ya, seharusnya kita ini terima. Ya, bukan justru menyalahkan orang-orang yang mengkritik Ustaz Hadi Hidayat. Seperti itu seharusnya. Ya. Anda mengatakan bahwa orang-orang yang mengkritik Ustaz Hadi Hidayat dengan sebutan-sebutan atau narasi-narasi, Anda akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak atas postingan Anda ini, bla 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 bla. Ya maka saya juga akan bisa mengatakan, ya Allah juga akan menghisap Anda. Ketika surah Maryam dikatakan mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi mana itu adalah ya, intisari, merupakan intisari pondasi akidah Anda sendiri. Ya. Posisi Anda di mana kala itu ketika dikatakan mirip? Ya Anda juga akan dihisap. Anda mengancam-mengancam seperti itu, dihisap-hisap, ya saya juga bisa mengatakan begitu seperti Anda. Ya. Jadi ya mungkin untuk video malam ini ya singkat saja ya, yang santai-santai saja lah. Dan semoga kepada pendukung Ustaz Hadi Hidayat yang muhibbin di atas rata-rata ini ya, yang taklid buta ini, semoga Allah Subhanahu wa taala segera beri kesembuhan. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.